Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat Kitruno Pamungkas dimanapun Anda berada, saya doakan teman-teman yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan yang belum dapat jodoh segera mendapatkan jodohnya. Yang sedang masalah segera diselesaikan masalahnya. Yang saat ini rezekinya seret segera dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Sahabat, semakin hari kita rasakan semakin sulit. Mungkin teman-teman juga berpikiran sama dengan saya, atau sebaliknya. Namun jangan pernah patah semangat. Kita harus terus yakin bahwasanya tidak ada yang tidak bisa kita raih di dunia ini. Kalau kita mau, semuanya pasti bisa. Karena semua yang ada di dunia ini ada dan hanya disiapkan untuk manusia. Terserah teman-teman mau mengambil lewat jalan mana, mau menempuh jalur mana. Yang pasti semuanya ada di dunia. Kita ingin apapun ada. Nah, kita ambil yang kita mau, yang kita suka. Yang kita nggak suka ya sudah kita tinggalkan. Maka dari itu, apa yang paling penting yang harus terus kita gunakan supaya kita bisa mendapat keinginan kita tersebut? Tentunya fokus. Fokus saja kepada diri kita. Nggak usah kita nengok kiri, nengok kanan, mendengar kiri, mendengar kanan, kata-kata orang. Lepaskan saja semuanya. Percayalah sahabat, kalau kita 100 kali berbuat kebaikan, takkan mungkin kebaikan itu diceritakan juga 100 kali. Bahkan seringkali kebaikan itu akan ditutupi, disimpan, disembunyikan oleh orang. Namun kalau kita berbuat salah 1 kali saja, bisa jadi 100.000 kali kesalahan yang kita lakukan itu akan diceritakan kepada orang lain. Makanya apa yang harus kita lakukan? Kembali ke yang saya sampaikan di depan tadi, fokus kepada diri kita sendiri. Ya, karena kalau kita nggak fokus ke depan, nanti ada gangguan di kiri misalnya, kita perhatikan dulu di kiri. Ini membuang-buang waktu. Lalu kita maju lagi, ada gangguan di sebelah kanan, kita perhatikan gangguan di sebelah kanan tersebut. Ini juga merugikan kita. Buang-buang waktu, jadi kita akan lama sampai di tujuan sana. Nah itu sahabat ya. Terus yang perlu teman-teman ketahui ya, manusia ini cuma ada 2 unsur, gaib, akal dan pikiran. Akal dan pikiran itu gaib karena nggak kelihatan teman-teman kan. Namun hasil dari buah pikiran kita ini luar biasa. Lalu yang nyata kita bisa lihat dengan panca indera kita. Nah ini, cuma ada 2 itu. Nah, lalu bagaimana kita mengolah pikiran kita? Bagaimana kita memiliki ide-ide yang kreatif untuk membantu kita supaya kita mudah di dalam menjalankan pekerjaan. Ini tentunya pakai akal atau pikiran atau disebut gaib.
Jadi gaib itu ada pada diri kita. G-H-A-I-B, ya, gaib. Tuh. Terus ada lagi yang goib, G-O-I-B, nggak ada hanya. Goib, bukan pakai huruf A namun pakai huruf O. Goib itu adalah makhluk lain di luar diri manusia, bangsa astral, siluman, jin, setan, dan lain sebagainya. Itu semua diciptakan oleh Tuhan. Ada yang menyebut dimensinya berbeda. Coba kita renungkan, ya, kalau memang dimensinya beda, bagaimana cara mereka mengganggu orang? Katanya setan itu tugasnya mengganggu orang. Bagaimana kalau dimensinya beda dengan kita? Kok para setan itu bisa mengganggu manusia? Nah, ini perlu kita cermati, teman-teman ya. Banyak orang yang mengatakan dimensinya beda, kita tidak bisa melihat, kita kalau bisa melihat mereka itu namanya bohong dan lain sebagainya. Ini perlu kita cermati. Tuhan menciptakan setan untuk mengganggu manusia. Nah, kalau dimensi mereka beda, bagaimana cara mereka mengganggu manusia? Kan repot. Nah, makanya kebanyakan, mayoritas, ini prosentasenya sangat tinggi, setan itu mengganggu pikiran-pikiran manusia. Nah, itulah yang disebut gaib, mengganggu pikiran-pikiran manusia. Mengganggu yang gaib juga yang ada pada diri manusia, yaitu akal. Makanya ada orang gila, kalau bahasa ngetrennya pedot. Ya, itu karena diganggu oleh setan, akal dan pikirannya. Fisiknya terlihat tegar, gagah, namun akalnya pedot. Nah, itu teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman harus pahami. Ya. Maka dari itu kita sebagai manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang sempurna. Ya, kita manfaatkan segala sumber daya yang ada di dunia ini. Misalnya apa? Misalnya teman-teman ngambil kayu, dibuat kapal supaya bisa berenang di atas air. Boleh kan? Boleh. Boleh. Siapa yang melarang? Apakah itu menyekutukan Tuhan? Ya, kalau dipikir-pikir ya menyekutukan Tuhan. Melawan takdir Tuhan. Masa manusia bisa berjalan di atas air? Itu teman-teman. Lalu manusia berpikir lagi, membuat pesawat, akhirnya bisa terbang. Percaya kalau pesawat itu bisa terbang, apakah itu menyekutukan Tuhan? Nanti orang berpikir demikian. Makanya sahabat, kita harus hati-hati. Harus hati-hati, jangan gebiah-uyah, jangan sembarangan. Kalau kita mau ngomong, ya kan? Harus betul-betul kita pahami, ya. Nah, ini bahaya kalau kita ngomong, nanti kita menyakiti hati orang lain. Banyak yang kita mendengar di media sosial itu seperti itu, ngawur. Orang ngomong ngawur-ngawur banyak karena mereka nggak paham. Nah, itu sahabat. Jadi segala yang ada di muka bumi ini diciptakan hanya untuk manusia. Misalnya kita berkolaborasi ya, dengan bangsa jin, tapi untuk kebaikan. Nah, bagaimana? Hukumnya apa? Untuk kebaikan loh ini, hukumnya kan baik. Nah, itu tadi, karena manusia itu terdiri dari yang gaib, G-H-A-I-B, gaib, akal dan pikiran, dan yang nyata ya, kita ini bisa dilihat panca indera kita. Nah, lalu di pihak ketiga ada yang gaib, yang diciptakan Tuhan. Ya udah, kita ajak berteman, kita ajak berkawan, kita ajak kolaborasi untuk mewujudkan segala impian kita.
Nah, kalau untuk yang baik-baik kan ya sah-sah saja. Kita berkaca, bercermin pada cerita lama, cerita Nabi Sulaiman yang bersahabat dengan bangsa jin. Kalau zaman dulu saja diceritakan Nabi Sulaiman bisa bersahabat dengan jin, ya sama. Saat ini pun kita juga bisa. Gitu kan. Nanti ada yang ngomong lagi, nah, Nabi Sulaiman kan orang pilihan. Tuhan memilih Nabi Sulaiman untuk supaya bisa berkomunikasi dengan bangsa jin. Nah, kalau kita dipilih sama Tuhan memang kenapa? Memang siapa yang bisa melarang? Itu ya teman-teman ya. Jadi di sini sahabat harus betul-betul pahami supaya kita itu enggak terlalu takut, terlalu fanatik dan sebagainya. Supaya kita ini bisa benar-benar adil, ya, menempatkan diri kita lah. Nggak usah kalau kita ngomen-ngomen orang kan susah. Bagaimana supaya kita ini bisa menempatkan diri kita pada posisi yang tepat, itu saja. Ya, banyak komen-komen. Di komen YouTube-nya Kitruno ini juga sangat banyak, macam-macam. Ya biasa. Yang namanya orang nggak suka, ya, nggak suka itu banyak juga kriterianya. Nggak suka karena cemburu, karena iri. Ya cemburu kok dia bisa seperti itu, kok saya enggak. Iri kok dia bisa begitu, saya enggak. Jadi banyak hal. Padahal orang-orang tersebut ya istilahnya nggak kenal kita. Nah itu ya sahabat, itulah yang disebut nafsu. Nafsunya ingin, dia nggak suka misalnya dengan Kitruno, ya itu sah-sah saja. Makanya apa yang saya ketahui itulah yang saya sampaikan. Ya semua terpulang kepada teman-teman semua. Mau apa dan mau bagaimana, nggak ada istilahnya saya memaksa. Ya, memaksa teman-teman untuk sepakat atas apa yang saya pahami, apa yang saya miliki, apa yang saya ketahui. Saya tidak memaksa, tapi saya tetap akan membagikan ya, apa yang saya ketahui untuk teman-teman semua. Maka teman-teman boleh terima ya, namun teman-teman juga harus saring mana yang cocok, mana yang baik untuk sahabat semua, maka itulah yang digunakan. Gitu ya teman-teman ya. Ini ada ceramahnya ini di depan, karena banyak yang WA saya, ya jangan cuma bahas zodiaknya saja, namun juga harus ada pencerahan, ya, pencerahan yang istilahnya yang logika begitu. Nah, jangan lupa subscribe ya teman-teman ya, tekan tanda lonceng sebagai bentuk notifikasi agar saya terus semangat. Kalau subscribe-nya terus bertambah, ya, yang nonton banyak, pasti saya akan terus bersemangat. Saya akan berbagi banyak sekali tip-tip ya, tip-tip untuk meraih kesuksesan, untuk meraih kejayaan. Nah itu nanti saya akan bagikan, dan di video-video yang akan datang itu saya juga akan nanti menceritakan. Sebelum kita bahas zodiaknya, saya juga harus menceritakan tentang pengasihan, tentang pesugihan, pelarisan dan lain sebagainya. Jadi teman-teman sekali nonton tuh dapat manfaat yang banyak. Nah itu sahabat ya. Nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 6 zodiak yang dihajar rezeki 3 hari ke depan. Zodiak yang pertama adalah zodiak Virgo. Nah sosok Virgo akan dihajar rezeki. Karena apa? Karena dia selalu tampil dengan perfeksionis. Orangnya ini energik, perfeksionis, dan dia juga orang yang selalu punya solusi. Cara kerjanya teratur, penampilannya rapi. Makanya banyak orang yang iri, banyak orang yang terpikat, terpesona oleh penampilan Virgo ini. Ya, memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi, ambisinya juga sangat kuat, ambisi untuk meraih sukses, untuk meraih kejayaan ini sangat kuat. Dan Virgo ini dikenal zodiak yang cerdas.
Sosoknya juga dikenal sensitif, jadi mudah tersinggung. Kadang-kadang emosional. Nah, ini harus hati-hati untuk Virgo. Emosionalnya ini kadang tidak bisa terkontrol. Dia juga orang yang pemikir. Sosoknya ini dikenal penyayang, seorang pejuang sejati yang dia tidak mau menyerah, mengalah dengan situasi apapun. Nah, ini 3 hari ke depannya akan dihajar rezeki ini. Makanya keberuntungan akan berpihak kepada Virgo pada kesempatan kali ini. Sosok Virgo dikenal sosok petarung. Dia tidak mau menyerah, tidak mau mengalah dengan situasi yang istilahnya masalah-masalah yang kecil apa itu, tidak mau menyerah. Walaupun tantangannya semakin besar apapun, dia akan maju terus demi mewujudkan apa yang menjadi keinginannya. Nah, perhitungannya juga sangat matang. Dia selalu perhitungkan. Kadang-kadang perhitungannya ini memang boleh dibilang lama. Mau ngambil keputusan itu lama. Diperhitungkan ini dan itu. Nah, kadang-kadang telat. Karena kelamaan dia berpikir, kelamaan dia mau ngambil sebuah keputusan, akhirnya telat. Kalau sudah telat atau terlambat ya sudah. Kesempatan itu akan hilang. Waktu kan terus berjalan. Nah, kalau orang bilang nggak mau satset gitu, kalau berhitung ini lambat gitu kan. Nah, terus kalau punya keinginan, ini punya pendapat tuh susah dikasih tahu, walaupun akhirnya kejadiannya itu ibaratnya kejadiannya fatal dan kejadiannya itu merugikan dia nggak mau tahu, dia akan babat. Dia akan terus lakukan, walaupun ujung-ujungnya juga akan menyesal. Nah, itu untuk Virgo. Ini ada positif dan negatifnya. Ini saya kasih tahu. Dan sosok Virgo ini sosok pekerja keras. Orangnya setia. Dan orangnya juga selalu berpenampilan sederhana. Nah, namun walaupun berpenampilan sederhana, karena orangnya perfeksionis, ya banyak orang yang merasa iri melihat dia. Itu wajar, dalam kehidupan ini memang seperti itu. Nah, untuk Virgo jadi terus semangat dan terus yakin bahwa semua bisa diraih dengan cara yang kerja keras pastinya. Makanya ini akan dihajar rezeki dalam hitungan 3 hari ke depan. Nah, yang kedua Aquarius. Nah, sosok Aquarius ini sosok yang terampil. Jadi pekerjaan apapun kalau ditangani Aquarius ini, hasilnya ini akan maksimal. Pikirannya terbuka. Dan Aquarius juga orangnya dikenal jujur. Sosoknya juga dikenal sosok yang mandiri. Makanya pekerjaan apapun dia ini kurang puas, bukan tidak percaya dengan orang lain Aquarius ini ya. Dia cuma kurang puas kalau dikerjakan orang tanpa dia teliti, tanpa dia koreksi, tanpa dia lihat hasil akhirnya. Nah, ini Aquarius. Nah, sosoknya juga selalu berhati-hati. Setiap mengambil keputusan-keputusan dia selalu berhati-hati. Dan sosok Aquarius ini sosok yang tidak terduga. Dia juga orangnya senang berinovasi, senang mencoba-coba, eksperimen, dia senang. Dan dia ini orangnya mudah, cepat belajar. Kalau dikasih tahu itu nangkepnya cepat gitu. Memiliki opini yang sangat kuat. Dan dia juga orang yang memiliki mimpi yang sangat besar. Untuk meraih kesuksesan, untuk meraih kejayaan itu selalu tertanam di dalam jiwa Aquarius ini. Makanya 3 hari ke depan akan dihajar rezeki yang dahsyat. Yang ketiga adalah Leo. Nah, zodiak Leo ini juga zodiak yang fokus. Kalau bekerja itu fokus dia. Besar hati, orangnya loyal, dan sosoknya juga sosok yang suka melindungi orang yang lemah. Orangnya jujur, bicara berdasarkan fakta-fakta yang ada. Nah, jiwa sosial Leo ini juga sangat tinggi. Terbukti dia senang bantu orang, senang melindungi orang. Orangnya nggak pelit gitu ya.
Dan dia juga orang yang senang berinteraksi, suka berkawan dengan siapa saja. Memang kita boleh ya teman-teman ya, berkawan dengan siapapun itu boleh. Karena sejahat-jahatnya orang itu pasti ada yang baiknya, sebaik-baiknya orang pasti ada jahatnya. Nah, kita tinggal saring, pilah dan pilih mana yang cocok untuk kita, itu yang kita gunakan. Nah, Leo ini bawaannya juga santai, orangnya sangat optimis, dia sangat yakin kepada dirinya. Ini penting sekali kita yakin kepada diri sendiri ya teman-teman ya, karena ini yang akan mengantarkan kita ke arah yang lebih baik. Nah, selalu menepati janji. Nah, ini saya juga sangat takut kalau saya disuruh berjanji. Saya makanya tidak berani berjanji. Namun segalanya kalau saya sudah ucapkan itu pasti akan saya lakukan sampai berhasil. Makanya harus sabar saja ya. Karena proses daripada kita berdoa itu juga ada terkadang kendala-kendala dan perjalanannya juga tidak semudah yang kita ucapkan. Nah itu, ini selalu dilakukan juga oleh Leo. Dia selalu menepati janji. Sosoknya juga pemaaf. Kalau ada orang membuat kesalahan, itu Leo akan memaafkan. Dia memiliki daya tarik yang sangat kuat karena selalu terlihat menawan. Dan Leo ini juga banyak sensasi, makanya sosok Leo ini mudah terkenal karena sensasinya sangat kuat dan orangnya juga komunikatif. Yang pasti Leo memiliki jiwa humoris, makanya selalu disenengin orang dan kerjanya kompetitif. Nah itu, jadi 3 hari ke depan akan dihajar oleh rezeki yang dahsyat. Nah, yang keempat, zodiak Taurus. Nah, sosok Taurus ini kenal sosoknya dingin, diam gitu ya. Kalau berhubungan dengan Taurus ini terkadang bagaimana gitu kan, apa namanya ya, karena orangnya pendiam dan bawaannya tenang. Nah, karena Taurus adalah orang yang mandiri, dia nggak mau bergantung dengan orang lain. Dia akan terus berusaha keras untuk mewujudkan impiannya. Itu dia tidak mau istilahnya bergantung dengan orang lain. Nah, Taurus ini dikenal orang yang banyak akal, pinter orangnya, dan dia juga sangat konsisten. Kalau sudah dia ucapkan, dia pasti akan kerjakan. Jadi teman-teman gak usah ragu. Nah, karena apa? Karena Taurus juga mengutamakan kualitas kalau kerja ini. Jadi ya sabar gitu kan. Kalau mungkin Taurus belum bisa mewujudkan apa yang dia ucapkan, ya, kita harus sabar karena orangnya sangat konsisten dan orangnya sangat bisa diandalkan. Sosok Taurus ini juga memiliki jiwa humoris, makanya nggak terlalu tegang kalau kita istilahnya bekerja sama dengan zodiak Taurus ini. Dan orangnya juga jujur, dia orangnya sangat baik ya. Dan dia ini orang yang tidak sabaran. Kalau sudah bekerja dan pekerjaan itu nggak siap, misalnya dia nyuruh orang atau bagaimana, ya dia akan turun tangan, mau ikut bekerja, dia maju terus pantang mundur. Orangnya sangat tangguh dan dia juga akan bicara tanpa tedeng aling-aling, berdasarkan fakta-fakta yang ada. Dan Taurus ini orangnya sangat ulet. Kalau bekerja misalnya belum ada hasil, dia akan ulangi lagi sampai benar-benar hasilnya ini maksimal. Dikenal setia, seorang pejuang sejati yang sangat bisa diandalkan. Nah, cara kerjanya ini sistematis, sesuai dengan rancangan-rancangan di awal. Kadang-kadang kan kita ini nyuruh kerja orang nggak sesuai ekspektasi, nggak sesuai dengan gambar gitu ya. Kalau dalam film nggak sesuai dengan skenario, akhirnya kacau balau. Makanya itu. Nah, Taurus tidak demikian. Taurus ini sistematis.
Kalau sudah diucapkan, sudah dibikin draft kerja, ya itu yang dijalankan. Nah, inilah yang menjadikan sosok Taurus 3 hari ke depan ini akan dihajar rezeki. Yang kelima adalah Scorpio. Nah, Scorpio ini sosok yang sangat pinter, cerdas dia. Sosok yang sangat intens. Jadi kerjanya telaten. Pekerjaan itu selalu dijalani terus. Masalah hasil itu nomor 10. Dia terus kerjakan ini Scorpio. Dan gairah semangat kerjanya ini sangat istimewa. Makanya keberadaan Scorpio ini selalu disenengin orang, disukai orang ya. Karena apa? Konsistensi dia ini. Orangnya fokus. Nah, Scorpio ini selalu fokus kalau bekerja, menjalankan tugas-tugas itu fokus. Nggak mau mingar-mingar, nggak mau mencela-menceli. Ambisinya juga sangat kuat. Dan Scorpio ini memiliki daya magnetis yang sangat kuat. Memiliki daya pemikat yang sangat tinggi, sehingga orang akan yakin, percaya dengan Scorpio ini. Sosoknya independen dan sosoknya juga banyak koneksi. Dia ini senang melindungi orang-orang yang lemah, orang-orang yang susah. Dia akan bantu. Kalau janji dia selalu menepati. Nah, ini yang menjadi idola banyak orang itu Scorpio seperti ini. Kalau janji dia pasti akan tepati dan sosoknya sangat tangguh. Nah, ini 3 hari ke depan akan dihajar rezeki yang dahsyat. Yang keenam, ini adalah Capricorn. Nah, sosok Capricorn ini sosok yang sangat sabar. Dikata-katai orang, dihina, dipitnah, ya. Dia tetap saja sabar. Dan Capricorn ini orang yang sangat menjaga kata-katanya. Dia tidak mau banyak ngomong kalau nggak penting. Dia tidak mau banyak bicara kalau itu tidak diperlukan. Dia sangat pandai menahan dirinya untuk bicara, ya. Karena ucapan-ucapan ini bagi sosok Capricorn adalah sebuah sumpah atau janji. Jadi dia harus dan wajib tepati. Makanya nggak sembarangan ngomong. Makanya kalau ada yang orang ngomong sama sosok Capricorn ini udah menjanjikan, itu dia selalu ingat terus tuh kata-kata orang itu, diingat terus. Dia udah berjanji begini-begini, nah, terus enggak terjadi misalnya gitu. Capricorn tuh nggak mau ngomong, diam saja, ditunggu aja, nggak mau ngomong, dia diam. Nah, ini yang menjadikan sosok Capricorn akan dihajar rezeki, ya ini kesabarannya ini. Dalam bekerja dia sangat disiplin. Dia pasti hadir duluan di tempat kerja dibanding teman-temannya. Dia pasti siap duluan di dalam menjalankan pekerjaan. Dan segala pekerjaan itu dikerjakan secara praktis. Kalau kita melihat Capricorn ini terlihat dia santai, namun hasilnya pasti sangat luar biasa. Ya, karena orangnya ini dikenal cerdas, banyak akalnya. Segala sesuatu kalau dikerjakan Capricorn ini akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa, ya, karena banyak akal. Sosoknya dikenal menyendiri. Ya, kalau ada masalah dia selesaikan masalahnya sendiri, nggak mau ngerepotin orang. Orangnya sangat bisa diandalkan, tepat janji. Dan dia ini orang yang maju terus pantang mundur. Dia akan maju terus mencari cara, terus bagaimana sampai dia mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan impiannya, untuk mendapatkan kesuksesan. Nah, ini dia selalu ingin bahwa menunjukkan dirinya ini bisa. Dia selalu ingin menunjukkan dirinya ini mampu. Sosoknya juga sosok yang penuh perhitungan. Dan dia ini kalau ada masalah dia akan cepat bangkit, ya, dari keterpurukan, dari permasalahan yang dia alami. Capricorn juga terus berjalan. Dia akan terus berjalan, maju terus pantang mundur untuk mewujudkan impian-impiannya ini. Dia selalu fokus dan orangnya sangat setia.
Jadi kalau dia sudah berucap sekali, ya selama-lamanya inilah yang akan dipakai oleh sosok Capricorn ini. Nggak mau dia banyak ngomong, ya, kecuali bercanda mungkin ya. Tapi kalau disuruh ngomong hal-hal yang sifatnya dia harus berjanji, dia pasti akan tidak mau. Nah, orangnya jujur. Dan Capricorn adalah orang yang sangat percaya diri. Hebatnya sosok Capricorn ini tegas. Dia memutuskan segala sesuatu, dia akan putuskan tes gitu, tegas. Nah, itu sahabat ya. Saya rasa 6 zodiak ini akan berbahagia karena yaitu tadi akan dihajar rezeki yang dahsyat dalam hitungan 3 hari ke depan. Makanya apa yang harus kita buat ya, kita harus terus bersemangat teman-teman. Ingat ya, persaingan ini semakin ketat. Kita harus mampu berdiri di depan, jangan cuma jadi pengikut. Kalau jadi pengikut malahan kita nanti banyak pengorbanan, nggak dapat apa-apa. Itu ya. Oke sahabat Gitu Pamungkas dimanapun Anda berada, mohon maaf atas segala kekurangan. Kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan, karena tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Kesempurnaan hanya milik Gusti Kang Hakaryo Jagat. Akhirul salam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu.